Nah, ciri satu organisme itu dia hidup, selalu dia itu harus tumbuh, berkembang, dan berbuah. Ya kan? Gak mungkin tidak. Kalau dia hidup, nah, tapi kalau mati itu biasanya akan layu mengkeret. Begitu juga dengan yang namanya kehidupan perusahaan, kehidupan organisasi perseroan. Harus ada pertumbuhan, ada berkembang. Itu menandakan dia punya kehidupan, dia punya energi, dia punya spirit. Ya, kalau bilang dirinya hidup tapi dia tidak berkembang, tidak tumbuh dan tidak berbuah, ya sama sebenarnya dia hidup dalam kematian. Terus bagaimana supaya dia tetap tumbuh, hidup dan berkembang? Nah, dahannya ini harus tersambung dengan pokoknya dan nancep ke sumbernya, akarnya. Begitu juga dengan perusahaan, benar nggak? Perusahaan itu harus selalu terhubung dengan spirit foundernya. Ya, artinya apa? Dia itu meskipun tata kelolanya bagus, jangan sampai spirit foundernya, business sense, business instinct, ya, sikap cekatan, ulet, gesit, ya toh, terkam, jangan sampai itu hilang. Lama-lama nanti hanya jadi organisasi. Nah, ciri-cirinya apa kalau gitu, bahwa perusahaan itu berkembang? Ya, ini perhatikan ciri-cirinya. Satu, jumlah customernya nambah, ya kan, selalu ada customer baru. Jadi customernya tidak itu aja, tapi tambah terus, ya, prospectingnya jalan. Itu ciri satu, customer tambah. Nomor dua, customernya tidak bocor. Artinya dulu yang beli 1000, dari 1000 itu diukur yang melakukan repeat order itu banyak, ya, tidak menurun. Kalau dulu 1000 terus yang melakukan repeat order tinggal 800, bulan berikutnya 600, itu berarti something wrong. Ada ketidakpuasan, sehingga ada masalah di competitiveness, sehingga customernya pelan-pelan mengundurkan diri. Ciri berikutnya dia hidup adalah selalu ada produk atau jasa atau teknik baru yang di launch secara berkala. Gitu? Berarti dia hidup, karena sebagus apapun satu produk, dia punya masa energinya, dia punya kadaluarsanya. Nanti dia akan mati dengan sendirinya. Itu produk life cycle kan. Harus ada upgrade, produk baru. Kalau tidak, ya kita nggak punya peluru untuk bertempur. Makanya harus gesit geliat, ciptakan produk baru, terus ciptakan produk baru. Nah, itu ciri-cirinya. Sekarang pertanyaannya, apa solusinya? Bagaimana supaya perusahaan tetap punya founder spirit? Daripada contoh tadi itu business acumen-nya, business instinct-nya, business sense-nya, sifat gesit geliatnya. Supaya itu ada harus gimana? Itu kan pertanyaannya. Tentu saja harus diintroduksi, harus ada intervention program. Gak mungkin dia bisa tumbuh dengan sendirinya, business instinct, business sense, sifat gesit geliat, inovatif, kreatif ide, kalau tidak diinjeksi, tidak dibikinkan satu kanal pertumbuhan. Ya kan, itulah pentingnya pelatihan di bidang itu. Nah, apa saja contohnya bisnis untuk menumbuhkan mentalitas atau acumen seperti itu? Harus pahami bisnis filosofi, bisnis acumen, bisnis mentality. Contoh ini, kalau kita ngomong bisnis acumen, ya, itu ada 3 yang harus dipahami. Satu itu sifat kemampuan endus, kemudian kepung, terus bidik. Nah, endus itu sensitivitas. Jadi sensitivitas kita itu daya sensitivitasnya tinggi, tahu kemana angin bertiup, tahu momentum perubahan preferensi konsumen kemana, ya, baru bisa satu langkah di depan. Ini hanya salah satu aja, ya. Kalau kita mau teruskan lagi, sesudah endus jago, harus bisa membuat kepung supaya energi kita, resource kita itu tidak berceceran divergenik, tapi mengarah ke satu fokus untuk etapa berikutnya adalah bidik. Baru nanti tercermin di revenue, customer satisfaction, customer retention,
jumlah produk baru ya. Nah, itu pentingnya memasukkan unsur business acumen, business mentality, business instinct ya, business sense ke dalam kehidupan manajemen perusahaan. Saya Hendrik Lim. Selamat mencoba.